Kan bapak saya juga nelayan kemarin, makanya saya pengen rasain pekerjaan bapak saya dari nelayan ke petani, jadi saya ikut dua ini. Jadi kemarin itu saya sempat pengen ngerasain pekerjaan bapak saya jadi nelayan. Halo, selamat pagi K-Lovers. Kembali lagi bareng aku Eci. Kita lagi di segmen Musik Talk. Nah, kali ini aku tuh nggak sendiri. Aku hari ini bareng sama Kak Owan. Sekali lagi selamat nih Kak, karena udah jadi juara 1 di LIDA 2024. Terima kasih. Nyangka nggak sih Kak bisa menang? Nggak nyangka, soalnya kan nggak kepikiran untuk jadi juara, cuman pengen ikut-ikut aja gitu. Terus respon orang tua kakak, terus atau enggak tetangga-tetangga kakak gimana? Kalau respon dari orang tua saya, katanya memang dari tahap awal itu langsung dikasih ini, kayak tantangan gitu. Kamu harus bisa bawa juara balik ke Gorontalo katanya. Jadi udah memang dari awal itu saya udah ada tantangan dari orang tua. Pas yang aku tahu nih kan kemenangan itu selalu penuh sama pro dan kontra. Pas kakak bacain komentar-komentar dari fans atau enggak dari netizen, itu aman semua kah? Alhamdulillah aman. Mau ada yang jelek-jelek atau apa biasa aja, santai aja. Jadi kayak kakak nggak nanggepin, biasa aja? Iya biasa aja. Pas setelah menang ini ada nazar nggak kak? Nazarnya saya pengen apa ya, pengen kuliahin adik saya gitu aja. Ini udah terwujud atau belum? Belum, masih sementara. Ada nggak sih kak yang berubah setelah kakak menang? Perubahannya cuman seperti ini ya. Kayak yang dulunya hidup di kampung sekarang udah di kota kan, jadi kayak seperti apa ya? Kayak beda kehidupan kampung sama di kota. Tapi pas kakak mention nih, itu agak beda. Kakak sempat alamin culture shock nggak kalau pas pindah di Jakarta? Kayaknya nggak ada. Kalau aku nih boleh tahu, kakak tuh awal terjun di dunia musik itu karena apa? Pengen ikut audisi. Karena mungkin banyak saran dari masyarakat, katanya suaraku bagus, kamu bisa nyanyi, cobain daftar gini. Ya udah. Tapi ini emang udah dilihat dari bakat dari kecil sama orang tua atau emang kakak yang tertarik sendiri untuk nyanyi? Saya tertarik sendiri nyanyi di ini pas waktu DA5 itu. Nanti di DA5 baru ketertarikan untuk bernyanyi. Oke. Jadi kalau dari kecil itu cuman sering suka dengar musik. Kalau untuk nyanyi dari panggung ke panggung atau apa nggak ada. Kalau aku boleh tahu sedikit nih tentang background dari Kak Owan sendiri. Sebelum terjun ke dunia musik tuh Kak Owan kerjanya sebagai apa? Aku kerjanya sebagai nelayan, kerja juga sebagai petani, mau jadi kuli bangunan atau apa, kerja yang penting halal aja. Semua pekerjaan. Semua pekerjaan kakak coba. Terus pas udah kalau dibilang nih dari titik yang sebelumnya sampai di titik saat ini kakak udah sebagai pemenang, sebagai ini perasaannya tuh gimana? Aduh, perasaannya nggak terbayangkan, senang sekali. Intinya senang karena nggak nyangka kan, udah yang dimana awalnya orang nggak kenal bisa dikenal orang. Jadi senang banget. Tapi kakak mulai ngerasa nggak sih kak kalau misalnya kakak kemana-mana terus ada yang tiba-tiba say hi gitu ke kakak? Iya, udah pernah ngerasa. Apalagi kalau di kampung tuh nggak pernah istirahat. Pasti semua orang pada ke rumah, di mana ada aku di situ ada mereka. Tapi sekarang kakak ini udah stay tetap di Jakarta atau masih sering balik? Insya Allah mau stay ke Jakarta. Tapi kalau ada waktu yang kosong, kalau ada rezeki juga bisa balik. Nah, yang aku tahu nih pas kakak menang tuh ada lagu kemenangan, Sembuhkan Luka. Sembuhkan Luka. Gimana sih perasaannya kak pas pertama kali dengar lagu Sembuhkan Luka ini? Pertama kali saya dengar lagu Sembuhkan Luka ini pas waktu di top 3 ya. Kan top 3 ini udah dikasih lagu kemenangannya kan. Jadi pas di situ pas dengar, lagu ini kayak apa ya? Kayak aku banget gitu. Ini cocok buat karakter aku. Makanya sampai sebelum mini konser itu aku udah hafalin lebih dulu dibanding lagu-lagu yang aku bawain malam itu. Aku belum hafalin, tapi yang lagu kemenangan ini udah lebih awal aku hafalin. Jadi
kayak merasa lagu ini kayak karakter aku banget gitu. Seperti yang kakak bilang tadi, ini tuh lagunya yang kakak banget. Sebenarnya lagu Sembuhkan Luka ini bercerita tentang apa sih? Bercerita tentang nasihat, di mana kita bangkit dari keterpurukan ketika dalam keadaan patah hati. Tapi kakak pernah relate nggak sama kisah yang di film ini? Pernah. Dan banyak orang yang banyak dunia percintaan itu pasti mengalami akan hal ini kan, patah hati, terus tiba-tiba ada yang menyembuhkan luka. Tapi kalau misalnya ini kan ada proses pembuatan lagu, musik video, kakak sempat ngalamin tantangan nggak? Enggak ada, karena memang lagu ini kan udah aku upload dari kemarin, cuman proses rekamannya kan, rekamannya mungkin cuman 2 hari, tapi dalam 1 hari itu 5 menit atau 10 menit. Kan yang aku tahu pas bagian proses rekaman itu kakak sempat improvisasi kan di bagian ref. Itu tuh pas kakak udah pertama kali dengar lagu ini, kakak udah dapet ide kah? Atau emang dari saran dari produser musik atau gimana? Enggak, dari pertama Owan dengar lagu itu, Owan kan dengar terus pas dengar itu lagu itu kan bisa timbul dengan sendirinya buat improvisasi di bagian mana kita bisa buat improv, terus di bagian mana kita kasih nada tinggi atau gimana. Jadi muncul dari diri sendiri, terus tanya sama Cigo Adibal, bisa nggak aku di bagian sini pakai improv ini Kak? Kata Cigo, iya bisa. Jadi memang dari diri sendiri ada juga. Dari sendiri ada. Itu kan kakak mention tadi kalau misalnya ada beberapa nada tinggi yang dinyanyiin di lagu ini. Kakak itu sempat kesulitan nggak sama beberapa nada tinggi? Iya, sempat kesulitan di bagian awalnya itu ralnya. Di bagian ralnya kan agak tinggi, tapi kalau di bagian terakhir itu udah enggak. Ya. Tapi kakak karena kalau misalnya mau nyanyiin lagu-lagu yang bernada tinggi, kakak itu ada latihan khusus kah atau gimana? Kalau itu memang dari awal aku itu memang suka dengar lagu-lagu yang nadanya tinggi. Contohnya seperti lagu-lagu Malaysia gitu, lagu-lagu Bang Thomas Arya atau siapa Minang. Jadi udah terlatih mungkin dari situ nada-nada tingginya. Jadi ketika ketemu sama lagu-lagu yang nada tinggi kayak macam ini bagus, dan itu saya suka karena merasa kayak ada tantangannya dalam lagu tersebut. Tapi kalau misalnya aku nanya, ada nggak sih tips dan trik atau hal khusus yang harus dilakukan sebelum nyanyi bagi Kak Owen? Kalau tips yang saya lakukan itu, pagi-pagi saya sering lari, olahraga kan, lari terus push up gitu, terus nyanyi sambil jalan atau nyanyi sambil lari. Jadi kayak pernapasan itu normal gitu. Oh, membantu. Oke. Tapi kalau yang aku tahu ini kan ada musik videonya juga nih, Sembuhkan Luka ini. Ada cerita menarik nggak pas pembuatan musik video ini? Iya, ada cerita menarik. Pas di bagian modelnya tuh kan awalnya kan aku nggak kenal sama modelnya ini, nggak saling kenal gitu. Terus mana di bulan puasa lagi kan, jadi agak sedikit kaku ketemu sama perempuan. jadi makin melihat wajahnya itu aku semakin kaku sampai gagal fokus gitu. Jadi ya kemarin itu, terus soalnya kan mau jagain puasa juga kan kemarin kan. Lagi puasa. Tapi itu sampai berkali-kali take nggak Kak? Atau iya? Iya, bagaimana? lumayan berkali-kali take sih. Karena baru pertama kali aku juga kan syuting berakting di ini. Jadi baru pertama kali itu. Tapi kalau misalnya kan pasti otomatis kakak bakalan sering-sering ini. Kakak suka nggak sih kayak pembuatan musik video, adegan acting sama artis-artis sama itu gimana? Suka. Kalau soalnya baru kemarin kan saya lihat prosesnya begini, dan mungkin saya kayak ada tertarik, makanya insya Allah pengen bilangin ke tim Trident buat cover lagu atau dibuatin lagu. Best lirik di lagu Sembuhkan Luka ini, Kak Owen bakalan pilih yang mana? Di bagian refnya. Boleh dinyanyiin? Boleh.
bahagia karena cinta, anugerah yang terindah dari Sang Maha Cinta. Kadangkala kita lupa bahwa cinta bisa juga membuat menderita. Jagalah hatimu, sayangi dirimu dari rasa cinta yang menyiksa. Wih, bagus banget. Paling berkesan bagi Kak Owen? Yang paling berkesan itu di pembuatan musik video, ketika di video klipnya kan, Iya. ketika ada sementara ditutup mataku tuh, terus kejar-kejaran, kayak gimana ya, yang dulunya kita kalau di kampung nonton film ya, kalau lagi percintaan, main kejar-kejaran, dan alhasil udah bisa merasakan dengan sendirinya. Ada yang seperti itu. Ada di bagian apa ya? Bagian cara saya berpandang-pandangan dengan dia. Saya kan kayak sedikit malu. Kayak malu sama perempuan. Jadi malulah ketemu kalau sama cewek-cewek. Aku flashback lagi nih Kak, untuk kehidupan Kakak sebelum jadi artis. Kehidupannya seperti apa sih? Kakak kan tadi sempat mention sempat jadi nelayan, itu boleh diceritain Kakak? Iya, awalnya kan dari setelah lulus sekolah. Lulus sekolah itu saya kan pengen kuliah, cuman kayak merasa karena di pergaulan sekolah saja saya sempat agak ada nakal-nakalnya ya. Jadi mungkin kalau di suasana kampus mungkin lebih bebas lagi kan. Jadi memilih untuk belum kuliah gitu. Jadi langsung pengen ngerasain gimana rasanya orang tua mencari nafkah dari pekerjaan. Kan bapak saya juga nelayan kemarin. Makanya saya pengen rasain pekerjaan bapak saya dari nelayan ke petani. Jadi saya ikut dua ini. Jadi kemarin itu saya sempat pengen ngerasain pekerjaan bapak saya jadi nelayan. Makanya saya setelah lulus itu saya ikut dengan abang-abang aku itu kemarin di kapal ikan itu. Jadi setelah dari situ saya juga kembali kalau lagi di darat itu bekerja sebagai petani juga. Kan sempat mention tadi tentang nakalnya Kak Owen itu kayak gimana? Kayak ya nggak mau ngerjain tugas, kayak sering bolos. Terus kalau lagi di sekolah kan pasti ya kalau ada tunggakan gitu pasti guru yang ngejar kan? Iya. Tapi kalau mungkin di kampus mungkin kalau kita cuek ya dosen pun cuek gitu kan. Jadi makanya daripada rugi untuk kuliah mending gak usah kuliah kemarin. Tapi insya Allah dari sini saya bisa ambil pengalaman bahwa mungkin sekolah perguruan tinggi itu harus wajib. Jadi mungkin insya Allah saya pengen kuliah juga saat ini. Terus pas kakak udah memutuskan untuk ikut nyanyi, ikut audisi, support keluarga kakak gimana? Support keluarga mereka alhamdulillah baik, mereka senang saya udah ada di sini, dan juga ada mereka juga kadang merasa kehilangan karena saya kemarin kan di sisi lain salah satu tulang punggung mereka juga kan. Iya. Uang hasil dari nelayan, dari petani itu saya kasih ke orang tua. Jadi ketika saya dapat rezeki pasti saya kirim. Jadi mereka senang ketika saya udah di posisi ini. Kakak kan sekarang ini udah mulai stay di Jakarta. Pas pertama kali datang di Jakarta, ada kaget apa sih? Yang pertama itu memang kaget naik pesawat itu, karena belum pernah naik pesawat. Memang cita-cita keinginan saya itu kemarin ikut audisi itu mau juara atau tidak, asal saya bisa naik pesawat itu aja. Iya benar.
mau juara atau tidak. Makanya saya itu bukan nggak terlalu sih, tapi nggak berharap untuk jadi juara awalnya kan. Cuman niatnya itu memang pengen naik pesawat kemarin itu. Gimana sih rasanya ini kalau naik pesawat? Pas di pesawat itu saya sempat terharu. Masya Allah, ternyata indah juga ya. Kan saya biasa mantau dari tengah-tengah laut bisa mantau kayak ini. Indah juga, tapi udah sering. Tapi yang dari atas ke bawah itu belum saya rasakan. Dan alhamdulillah udah dirasa. Selain dari pesawat sendiri yang kamu naik, pas udah tiba nih, udah tinggal di Jakarta, ada nggak lagi? Kaget sama bangunan-bangunannya. Bangunan yang gedung-gedungnya tinggi. Kalau di Gorontalo kan nggak ada bangunan-bangunan tinggi seperti itu. Jadi terus macet juga, perjalanan yang dekat, aduh sampai berjam-jam ya. Kalau di sana bisa jalan kaki kan cepat sampai. Kalau aku mau nanya nih, kalau misalnya makanan kawan ada kesulitan nggak sih? Apalagi kalau di sini kan susah banget tuh. Benar. Nyari Kalau ikan kan. Nyari ikan. Dari sisi makanan contohnya seperti Wan itu pengen makan ikan, tapi kayak ikan-ikan laut gitu kan. Susah nyarinya. Terus sama makanannya di sini pada manis semua. Kalau orang-orang Sulawesi, apalagi orang Gorontalo itu sukanya yang pedas-pedas kan? Iya, betul banget. Jadi agak kayak makan yang manis itu agak kayak merasa nggak sesuai sama leher kita ya, nggak selera gitu. Tapi pas kakak udah tinggal di Jakarta ini sempat alami kangen rumah gitu nggak? Sempat ngalamin kangen rumah, soalnya kemarin itu waktu kemarin pas Lebaran itu. Makanya sempat pulang, pengen ataunya pulang, aduh nggak ke rumah sih, cuman berapa menit, nggak banyak waktunya. Soalnya kan udah pada banyak orang. Oh, udah banyak. Jadi alhamdulillah saya dibantu sama pemerintah daerah, diamankan di rumah dinas bupati. Jadi saya nginep di situ. Iya, karena kan fans-fansnya Kak Owen semakin banyak juga ya. Nah, terakhir nih aku pengen nanya, kira-kira kedepannya bakalan ada project apa lagi setelah lagu Sembuhkan Luka? Ya, insya Allah intinya Owen banyak belajar, buat karya sendiri, dan pengen buat karya sama kakak-kakak tim Trident juga, cover lagu, supaya Owen bisa berkarya sendiri. Itu insya Allah rencana ke depannya. Nah, itu tadi segmen Musik Talk kita kali ini. Aku Eci, saya Owen. kita pamit undur diri. Dadah.